ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaranmu. Sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahanmu, Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku, oh Yesus sahabatku. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaranmu. Sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahanmu, Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku, oh Yesus sahabatku. Mengangkat wajahku memandang keindahanmu, Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku, oh Yesus sahabatku. Tak sekalipun kau tinggalkanku, oh Yesus sahabatku.
Shalom Bapak Ibu, kembali berjumpa di ibadah KIS. Dan hari ini sebelum mendengarkan firman Tuhan, saya mau mengajak kita untuk boleh sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat pemeliharaan Engkau di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, ini satu hal yang kami sangat syukuri. Kami boleh ada sampai hari ini Tuhan. Itu semua karena penyertaan Tuhan, Yesus Immanuel di dalam hidup kami. Kami bersyukur dan sebentar kami mau belajar firman Tuhan dan biarlah kiranya hikmat yang daripada Tuhan boleh menaungi, menyertai kami Tuhan, sehingga kami boleh memahami maksud daripada ditulisnya firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya Bapak Ibu, hari ini kita akan bahas dari 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saya kasih judul firman Tuhan hari ini, kelemahan kita dan kekuatan Allah. Bapak Ibu, ada satu situasi yang kita perlu pahami. Pada waktu kita membahas tentang 2 Korintus 12 ayat yang ke-9, kita perlu mengerti situasi apa yang dihadapi oleh Paulus, sehingga Paulus menulis ayat tersebut. Bahwa saat itu Rasul Paulus sedang berhadapan dengan rasul-rasul super atau super apostles. Mereka mengaku dirinya rasul dan dengan segala cerita-cerita yang spektakuler, akhirnya rasul-rasul super ini berhasil setidak-tidaknya mendorong atau mengajak jemaat rintisan Paulus untuk mengikuti ajaran-ajaran mereka. Sehingga sebagai gembala, sebagai rasul yang merintis jemaat saat itu, Paulus khawatir dan Paulus mengharapkan agar jemaat boleh tetap berpegang pada kebenaran. Tentunya ini tidak mudah. Sehingga akhirnya Paulus merasa perlu untuk memberikan counter argumen. Bahwa oke, saya tahu ini nggak baik untuk cerita yang begini-begini. Saya tadinya nggak mau cerita, tapi kalau memang itu yang kalian pengen dengar, saya juga punya. Nah, akhirnya ditulislah surat 2 Korintus pasal yang ke-12 ini. Saya akan bacakan ini counter argumen dari Paulus. Di ayat yang pertama Paulus bilang, aku harus bermegah, sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Ini nggak penting sebetulnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen, maksudnya Paulus sendiri. 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh, aku tidak tahu, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Aku juga tahu tentang orang itu entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ayat yang keempat. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu, aku hendak bermegah. Tetapi atas diriku sendiri, aku tidak akan bermegah selain atas kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi. Karena aku mengatakan kebenaran, tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang memperhitungkan atau menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Nah Bapak Ibu, sampai di ayat yang ke-6 ini kita akan membahas beberapa hal bahwa mungkin kita mulai perhatikan, mungkin kita mulai bertanya-tanya. Maksudnya gimana ya Paulus diangkat ke tingkat yang ketiga? Nah dulu saya punya pemahaman karena mungkin ada ajaran-ajaran yang saya dengar yang saat itu entah dari mana sumbernya saya juga tidak ingat ya, bahwa surga itu ada tingkatan-tingkatannya Bapak Ibu. Tapi nyatanya kalau kita mempelajari kosmologi Yunani, bahwa mereka tuh memahami langit yang dapat kita lihat. Ada awan, ada burung lewat. Kalau hari ini ada pesawat terbang, itu adalah tingkat pertama. Dan tingkat kedua, di atasnya cakrawala ada antariksa. Di situ ada matahari, ada bulan, ada bintang, dan benda-benda langit. Nah, tingkat yang ketiga, menurut orang Yunani, itu adalah tempat di mana Allah berada. Di sanalah Firdaus, di sanalah surga.
Jadi Bapak Ibu, saat itu Paulus memang diangkat ke surga oleh Tuhan, dan kesaksiannya Bapak Ibu itu berbeda dengan kesaksian-kesaksian yang mungkin hari-hari ini kita pernah dengar, atau hari-hari ini cukup banyak tuh browsing-browsing di YouTube, di Google untuk orang cari tahu seperti apa surga. Bahkan di tahun 2014 waktu itu rame sekali, banyak laku ya buku-buku rohani yang bertemakan heaven tourism. Jadi mereka mengaku pernah diangkat ke surga atau mungkin pernah dibawa ke neraka. Wah, itu cerita-cerita tentang malaikat seperti apa, jalan-jalan di surga seperti apa. Karena banyak orang ingin tahu, akhirnya laku keras. Salah satunya buku 90 Minutes in Heaven. Itu laku 35 juta kopi. Wah, itu angka yang spektakuler. Sampai-sampai tahun 2015, akhirnya toko-toko buku Kristen sepakat untuk menarik buku-buku yang mungkin lebih banyak hoaxnya, untuk menjaga jangan sampai jemaat akhirnya waktu itu jadinya salah fokus ya. Nah, berbeda sekali Bapak Ibu. Sekali lagi, bahwa Paulus menceritakan bagaimana akhirnya dia diangkat. Dia nggak cerita apa-apa lebih jauh. Tapi dia hendak memberitahu kepada jemaat saat itu, kalau memang ini yang kalian cari, saya juga pernah kok alami. Dan ketika akhirnya Paulus menceritakan, Paulus pun bilang bahwa aku menceritakan kebenaran. Aku bukan orang bodoh yang mau cerita ini, cerita itu. Tetapi di ayat ke-6 Paulus bilang, aku mengatakan kebenaran dan aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada apa yang mereka lihat atau apa yang mereka dengar. Jadi dengan kata lain, Paulus sedang bilang bahwa rasul yang sejati itu tidak perlu kita lihat dari cerita-cerita yang lain-lain yang aneh-aneh, tapi dari hidupnya. Dari apa yang dia hidupi. Ini yang perlu kita yakini Bapak Ibu. Ya, bahwa rasul sejati sekali lagi kelihatan dari hidupnya. Bahwa buahnya, ya, bahwa apa yang diajarkannya dan apa yang dia hidupi, dari situ udah kelihatan. Nah Bapak Ibu, saya berharap hari-hari ini di tengah-tengah banyaknya penyesatan, di tengah-tengah banyaknya ajaran-ajaran yang menyimpang, kita bisa melihat mana yang benar, mana yang sesuai dengan firman Tuhan. Untuk itu kita perlu mempelajari firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya mendorong ya untuk kita boleh punya hati untuk sama-sama mau belajar firman Tuhan. Nah Bapak Ibu, kembali bahwa saat itu Paulus meyakini bahwa apa yang Tuhan kasih lihat, bahwa penglihatan yang Tuhan kasih lihat, itu spesifik buat Paulus. Bukan untuk diceritakan, itu spesifik untuk pekerjaan pelayanan Paulus. Seperti apa memang pelayanan Paulus? Nah Bapak Ibu, kita tahu Paulus itu betul-betul berjuang sekali ya. Bagaimana perjalanannya itu nggak mudah. Salah satunya dicatat di 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 2 saya bacakan. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan satu tempat kediaman di sorga bagi kita. Satu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Dan selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Nah, Paulus bisa punya perspektif seperti itu Bapak Ibu. Itu karena memang Paulus sudah dikasih lihat seperti apa, sehingga dia bisa menjalani pelayanan yang mungkin buat Paulus hari-hari itu, aduh nggak mudah, aduh rasa-rasanya pengen cepet-cepet ya, punya tempat tinggal sorgawi, punya tempat kediaman sorgawi. Seperti mungkin beberapa di antara kita yang hari-hari ini mungkin merindukan untuk Tuhan jemput. Ya Bapak Ibu, tenang aja saudara, kalau hari ini kita masih diberikan kehidupan, artinya kita punya tugas dan punya tanggung jawab. Tapi memang kita sebagai anak-anak Tuhan perlu punya kerinduan seperti itu. Seperti Paulus Bapak Ibu, yang dalam perjalanan pelayanannya ya, di pasal 11 diceritakan bahwa Paulus itu sering dipenjara. Dia didera di luar batas. Sering dalam bahaya maut. 5 kali disesah. Disesah itu dicambuk Bapak Ibu. Dan sekali disesah dia tuh 40 kurang 1. Itu cambukan dan saya bisa bayangkan betapa sakit sekali. Ya, itu hukuman yang sangat menyiksa sekali. Dan bagaimana ia mengalami 3 kali didera, 1 kali dilempari batu.
Kalau dicatat dilempari batu itu bukan dilempar satu kali gitu ya. Kita kena batu lemparan satu aja udah sakitnya kayak gimana. Tapi ini dilempari. Dan itu kalau Paulus nggak punya pemahaman bahwa apa yang dia lakukan, apa yang dia jalani atas nama kebenaran itu akan ditukar dengan satu kemuliaan yang besar. Mungkin Paulus, saya nggak terlalu yakin tuh kalau kekuatannya bukan dari Tuhan. Nah, makanya Tuhan kasih lihat Bapak Ibu yang perlu Paulus lihat saat itu. Dan 3 kali dia karam kapal, 1 kali terkatung-katung di laut. Perjalanan banjir, bahaya penyamun, bahaya dari orang Yahudi, orang non-Yahudi. Wah, udah banyak banget. Saya juga nggak bisa sebutin semua satu-satu, tapi kita tahu bahwa Paulus menghadapi cobaan, menghadapi penderitaan yang sangat luar biasa. Nah, Bapak Ibu, kalau Paulus akhirnya dia menyadari mana yang jauh lebih berharga, bagaimana dengan kita? Hari ini saya percaya bahwa setiap kita juga punya tuh ya, punya penderitaan masing-masing ya, entah di aspek apa, tapi mungkin kita juga punya. Dan bagaimana kita bisa melihat dan membandingkan dengan satu keyakinan bahwa satu hari kelak kita punya kehidupan bersama dengan Tuhan yang jauh lebih mulia. Nah Bapak Ibu, di 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18 saya bacakan. Sebab itu kami tidak tawar hati, kata Paulus. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan. Wah, Paulus bilang penderitaan ringan. Dia bisa bilang ringan karena dia tahu apa yang ditukarnya nanti nih. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Nah jadi Bapak Ibu, kalau kita bisa menyadari bahwa ada hal-hal yang tak kelihatan dalam hidup ini, ada upah yang tak kelihatan, mungkin gak kerasa langsung sama kita sekarang, tapi kita tahu sekali lagi kehidupan bersama dengan Tuhan itu jauh lebih mulia. Nah Bapak Ibu, kalau akhirnya nih Paulus punya perspektif yang begitu luar biasa karena Tuhan pernah kasih lihat, dan ketika Paulus punya itu semua Bapak Ibu, pertanyaannya apakah Paulus menjadi sombong? Di ayat yang ke-7 dari 2 Korintus pasal 12. Saya bacakan. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi satu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis yang menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. 2 kali Bapak Ibu, Paulus pakai kata-kata supaya aku jangan meninggikan diri. Karena Paulus tahu ini satu dosa yang sangat perlu kita perhatikan, ya, yaitu dosa kesombongan. Ada banyak orang ketika dia punya sesuatu yang dari Tuhan, ya, segala sesuatu yang baik saya percaya datang dari Tuhan. Tapi ketika Tuhan kasih dan akhirnya banyak orang akhirnya lupa sama Tuhan, banyak orang justru menjadi sombong karenanya. Nah, Bapak Ibu, Paulus ngingetin kita lewat ayat ini, jangan meninggikan diri. Mungkin kita hari ini punya bisnis yang diberkati Tuhan. Kita punya pekerjaan yang diberkati Tuhan. Kita punya harta, kita punya kekayaan, kita punya tabungan, kita punya deposito, aset, dan banyak hal lagi yang kalau bukan Tuhan yang kasih, siapa lagi Bapak Ibu? Tapi bisa jadi loh, dengan segala sesuatu yang baik itu, kita lupa sama Tuhan. Atau mungkin kita punya kepintaran, kita merasa ada masalah, tenang aja ya, saya punya hikmat, wah, atau saya punya konsultan, saya punya orang-orang yang bisa saya tanya, saya minta saran, sehingga saya nggak ngerasa perlu Tuhan. Atau Bapak Ibu Saudara mungkin kenal ada orang-orang yang merasa dirinya sehat. Enggak lah, saya sehat kok ya, dari dulu saya nggak pernah sakit, saya olahraga rajin, saya makan sehat dijaga, saya teratur, istirahat cukup. Bapak Ibu, bukankah kesehatan itu juga kalau bukan Tuhan yang kasih, kita nggak bisa punya? Dan bisa jadi itu alasan untuk kita sombong.
Nah Bapak Ibu, hari ini secara sederhana saya mau ngingetin, jangan sampai sesuatu yang kita punya dari Tuhan membuat kita merasa nggak perlu Tuhan. Ironis. Dan Bapak Ibu, kita mau kembali perhatikan catatan yang Paulus tulis di ayat 7 tadi. Bahwa ada duri dalam daging. Bahwa Tuhan kasih Paulus duri dalam daging. Saya ingat Bapak Ibu, ya kalau dulu zaman waktu masih kecil, ada kayu, balok kayu yang masih kasar, terus kemudian waktu masih kecil dipegang gak hati-hati, akhirnya saya kesura. Mungkin istilahnya lebih mudah untuk dijelaskan bahwa ada serpihan kayu yang masuk ke kulit, dan itu waduh perjuangan sekali tuh, diambil, dijepit dan lain sebagainya, karena sakit ya. Tapi ini duri di dalam daging. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan betapa sakitnya, betapa menyakitkannya. Itulah gambaran yang Paulus kasih di ayat tersebut. Untuk ngasih tahu sama kita bahwa sakit sekali apa yang Paulus derita. Sakit sekali. Ya, dikatakan bahwa seorang utusan iblis datang untuk menggocok Paulus. Menggocok, saya coba cari apa sih arti kata menggocok Bapak Ibu ya. Ternyata menggocok itu artinya memukuli. Jadi kalau dipukul dan dipukul terus Bapak Ibu, itu juga sakit. Utusan iblis, dan itu membuat akhirnya Paulus terganggu, pelayanannya terganggu. Ini udah jelas dan Paulus ceritakan satu akibat dari gocohan tersebut, satu akibat dari keberadaan duri dalam daging, bahwa Paulus terganggu pelayanannya, terganggu hidupnya. Dan jelas juga bahwa ini datang, atau utusan iblis ini datang, atau duri dalam daging ini ada setelah akhirnya Paulus melihat atau diizinkan Tuhan untuk melihat penyataan-penyataan yang luar biasa. Jadi ini persis nih Tuhan kasih untuk menjaga supaya Paulus nggak sombong Bapak Ibu. Ya, itu dua hal yang pasti yang kita tahu. Yang kita nggak tahu adalah bentuk dari duri dalam daging yang Paulus alami. Ada cukup banyak spekulasi Bapak Ibu. Ya, orang bilang Paulus sakit. Ada yang bilang Paulus sakit mata, jadi dia susah baca, dia susah tulis. Ada yang bilang Paulus sakit epilepsi, mengidap epilepsi, dan lain-lain. Tapi ada juga yang bilang itu bukan sakit penyakit, itu adalah rasa bersalah. Bagaimana Paulus mengalami penderitaan ketika dia ingat masa-masa lalu, waktu Paulus menyiksa orang-orang Kristen, waktu dia menindas, waktu dia mengikat, mengejar-ngejar, waktu dia mungkin mendera orang-orang Kristen. Bahkan saya cukup yakin ada banyak darah di tangan Paulus. Darah orang-orang Kristen. Dan itu Paulus, ingatan-ingatan itu terus menyiksa Paulus. Ada juga yang bilang bahwa itu adalah penganiayaan dari orang-orang yang benci Paulus, dari orang-orang yang berusaha untuk menangkap Paulus, dari orang-orang yang ingin agar Paulus berhenti menyebarkan berita tentang Kristus. Ada begitu banyak spekulasi. Tapi saya mau kasih tahu, ada bagusnya juga firman Tuhan nggak kasih tahu sama kita detailnya. Kenapa Bapak Ibu? Karena mungkin ini bisa relate, ini bisa kita bayangkan bagaimana duri dalam daging di dalam hidup kita yang Tuhan izinkan. Saya percaya Bapak Ibu bahwa hari-hari ini mungkin kita punya satu pergumulan doa. Kita berdoa. Kita ingin Tuhan tolong. Kalau boleh Tuhan ini sakit penyakit diangkat. Oh dalam nama Yesus kita berdoa setiap malam, setiap pagi, setiap sakit. Kita berdoa supaya apa? Kalau boleh ini sakitnya hilang Tuhan. Disembuhkan, saya ingin terima mujizat dan lain sebagainya. Tapi toh akhirnya masih ada orang-orang atau mungkin hari ini ada juga di antara kita yang menyaksikan khotbah ini masih sakit. Atau mungkin Bapak Ibu ada pergumulan ekonomi. Masalah yang mungkin, aduh Tuhan kalau boleh saya dapat proyek. Kalau boleh perusahaan saya, bisnis saya maju Tuhan. Tapi sampai hari ini Tuhan masih izinkan di kondisi yang sekarang. Padahal dalam doa kita juga mungkin ya ada nada-nada kita bicara, kita bilang kalau ini berhasil, kalau proyeknya berhasil, saya mau bawa persembahan ke rumah Tuhan.
Mungkin ada. Saya nggak tahu Bapak Ibu. Atau mungkin ada juga di antara kita yang mengalami pergumulan masalah keluarga. Ada banyak kemungkinan. Dan Bapak Ibu bisa bayangkan kalau hari ini ada duri dalam daging yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu, kita boleh responi secara benar. Kita boleh yakini kalau itu datang dari Tuhan, kalau itu datang seizin Tuhan. Ada yang bilang kalau itu yang buruk pasti dari iblis. Ya, saya juga setuju lah ya. Kalau itu akhirnya iblis datang seizin Tuhan, ya tetap seizin Tuhan. Atau mungkin itu terjadi karena kesalahan dan kebodohan kita sendiri. Saya mau bilang, keyakinan Paulus bahwa apa yang terjadi apalagi kalau itu karena satu kebenaran, karena satu tindakan kita membela kebenaran, ketika kita memperkatakan kebenaran, ketika kita menghidupi kebenaran, dan kalau itu penderitaan terjadi dalam hidup kita, maka saya mau bilang, akhirnya Tuhan bisa pakai untuk kebaikan kita. Seperti halnya untuk kebaikan Paulus, agar Paulus tidak sombong. Nah Bapak Ibu, di ayat yang ke-8, tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Jadi Paulus bukan gak berdoa. Dan bukan artinya kita gak boleh berdoa. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Tapi kita berdoa dengan iman yang benar. Tetapi jawab Tuhan kepadaku. Kembali ke ayat 9. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka, kata Paulus, aku bermegah atas kelemahanku. Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jadi Bapak Ibu, respon Paulus ketika menghadapi penderitaan, dia berdoa bahkan sampai 3 kali. Saya ingat Yesus juga berdoa 3 kali ya. Tapi ada waktunya di mana kita perlu berserah kepada kehendak Bapa. Karena ada waktunya juga Tuhan bilang, enggak, cukup kasih karuniaku bagimu. Ya. Nah Bapak Ibu, kata-kata cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Kenapa saya ulang-ulang kalimat ini Bapak Ibu, ayat ini? Karena kalimat ini Bapak Ibu menjadi satu puncak gunung dari satu surat ya, 2 Korintus. Ya, dari banyak pasal-pasal yang ada ya, berujung top of hill-nya itu adalah ayat 9 ini Bapak Ibu. Kita contoh ya, lihat di 2 Korintus 1 ayat 8 sampai 9 saya bacakan. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan kami yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat. Sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Jadi berat banget Bapak Ibu ya. Bahkan dia tulis ya, Paulus tulis, kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi, perhatikan, supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri. Tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Jadi Paulus tahu Bapak Ibu bahwa apa yang Tuhan izinkan, penderitaan yang Tuhan izinkan, kelemahan yang Tuhan izinkan, itu membuat dia dan timnya saat itu membuat mereka lebih bergantung pada kuasa Tuhan. Wow, ya, ini penting sekali Bapak Ibu. Pesannya bahwa jangan kita bersandar kepada pengertian, kepada kekuatan kita sendiri. Ya, kalau kita punya penderitaan, syukuri Bapak Ibu. Ini ada satu pesan di mana kita boleh kembali bergantung kepada Tuhan. Di ayat 2 Korintus 4 ayat 7. Tetapi harta ini sesuatu yang berharga Bapak Ibu, yang pasti datang dari Tuhan dan punya Tuhan. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami, kata Paulus. Ya Bapak Ibu ya, saudara, kita boleh lihat ini satu ayat yang begitu indah, menceritakan bagaimana Paulus ya melihat harta, melihat kekuatan yang luar biasa, yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Ya, bejana tanah liatnya apa? Bejana tanah liatnya adalah segala sesuatu yang physically, yang secara fisik kelihatan, termasuk badannya Paulus ini tanah liat, ya. Badannya kita itu tanah liat. Nah, Bapak Ibu, dan banyak lagi ayat-ayat di 2 Korintus 6 Bapak Ibu bisa baca sendiri. Jadi statement ini mahal sekali Bapak Ibu, sekali lagi. Sebab itu terlebih suka aku bermegah
bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Kata-kata menaungi diambil dari bahasa Yunani yang bahasa kata-katanya itu episkenoko, yang artinya itu hadir atau berkemah. Jadi kuasa Kristus ya turun menaungi Paulus dan hadir dan berkemah bersama-sama dengan Paulus. Sekali lagi, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus episkenoko hadir berkemah menaungi Paulus. Wow, Bapak Ibu ya, kita belajar bagaimana Paulus melihat justru di dalam kelemahannya dia menyadari dan mengalami Tuhan. Kita lanjut di ayat yang terakhir, ayat 10. Karena itu aku senang. Wah. Jadi dia bukan cuma bermegah Bapak Ibu ya. Paulus senang dan rela di dalam kelemahan. Bagaimana dengan kita? Ya, Paulus rela dan senang di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ini statement yang strong sekali ya. Kuat sekali ya. Saya ulangi Bapak Ibu. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Wow. Siapa yang suka jadi lemah? Saya kalau main game suka punya karakter yang kuat. Ya nggak usah main game. Kita pun dalam hidup nggak ada yang suka lemah ya. Lemah itu rasanya nggak banget ya. Tapi firman Tuhan ngasih tahu bahwa justru lemah itu banyak gunanya. Ya, susah itu banyak gunanya. Jadi kalau zaman dulu ya, tahun 90-an tuh populer lagu buat apa susah, buat apa susah. Ya, katanya susah itu tak ada gunanya. Siapa bilang? Ya, hari ini saya mau ajak kita punya perspektif yang berbeda bahwa susah itu banyak gunanya. Saya salah satu yang mengalami gunanya susah. Kira-kira 1 bulan yang lalu Bapak Ibu saya kejang satu malam, satu subuh dan saya dibawa ke rumah sakit. Efek dari kejang itu membuat tulang dari belikat saya itu mengalami fraktur. Ada keretakan. Dan itu membuat saya harus beristirahat beberapa waktu. Saya tahu mungkin cerita ini buat beberapa orang nggak terlalu gimana-gimana. Karena saya tahu ada banyak orang yang mengalami penderitaan jauh daripada apa yang saya alami. Tapi ini pengalaman baru buat saya. Dan saya ngelihat, aduh, kok nggak enak banget ya. Saya merasa tidak bisa ngapa-ngapain. Saya melihat malam-malam di rumah sakit itu sebagai satu siksaan. Saya seperti dihimpit. Ranjang rumah sakit itu seperti penjara buat saya. Saya bahkan nggak bisa turun. Saya mau ambil pispot pun Bapak Ibu itu nggak bisa. Padahal pispot itu dekat sekali. Saya nggak bisa ambil. Saya nggak mau bangunin waktu itu orang tua saya. Dan waktu itu bel untuk panggil suster juga jatuh. Aduh, saya merasa lemah sekali keadaan saat itu. Tapi Bapak Ibu, saudara, saat itu saya justru sungguh sangat menyadari betapa terbatasnya saya. Dan betapa saya sepenuhnya perlu bergantung pada kuasa Tuhan. Nah Bapak Ibu, kedengarannya memang gak enak. Kedengarannya aneh. Tapi saya mau ngajak kita justru untuk memberikan ruang bagi kelemahan kita. Justru untuk kita memberikan ruang ya dalam kekristenan. Bukan artinya kita nggak boleh susah, bukan artinya kita nggak boleh lemah, bukan artinya kita nggak boleh ada di dalam kesulitan, ketakutan, kekhawatiran. Momen-momen itu, keadaan-keadaan seperti itu yang justru membuat kita atau membuat banyak orang akhirnya kembali kepada Tuhan. Saya melihat dan terjadi dalam hidup saya bahwa seringkali keadaan terpuruk itu menjadi panggung terbaiknya Tuhan untuk boleh menyatakan kekuatan kuasanya. Nah Bapak Ibu, di ayat yang ke-10 dicatat, jika aku lemah, maka aku kuat. Bukan dicatat, aku menjadi kuat setelah aku menjadi lemah. Setelah aku lemah, aku menjadi kuat. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Tapi keadaan lemah dan keadaan kuat itu terjadi dalam satu situasi yang bersamaan. Ini penting Bapak Ibu. Sekali lagi, keadaan lemah dan keadaan kuat terjadi dalam satu situasi yang bersamaan. Kita boleh lemah, tapi dalam kelemahan kita
Ketika kita bergantung kepada kuasa Tuhan, di situ nyata kekuatan Tuhan. Saya ingin akhiri dengan beberapa pertanyaan perenungan untuk kita semua, Bapak Ibu, Saudara di rumah. Bagaimana jika kita diizinkan untuk terus mengalami masalah? Justru agar kita terus bisa mengalami Tuhan. Wah, gak mudah ya Bapak Ibu ya. Bagaimana jika kebergantungan kepada Tuhan itu jauh lebih berharga dibandingkan hidup yang lancar-lancar aja. Dibandingkan hidup yang selama ini mungkin kita doakan. Aduh, pengen punya hidup seperti dia. Aduh, pengen punya hidup seperti ini, seperti itu. Bagaimana jika ternyata keadaan hidup kita yang membuat kita bergantung sama Tuhan itu jauh lebih berharga? Mari kita rayakan kehadiran Tuhan Bapak Ibu dalam kelemahan kita. Seperti satu pertanyaan dari seorang wartawan kepada Hudson Taylor. Hudson Taylor ini seorang perintis misionaris yang mengawali penginjilan di China. Waktu itu wartawan ini tanya, Pak Hudson, kenapa Bapak yang dipilih untuk mempelopori pelayanan penginjilan di China? Kenapa Tuhan pilih Bapak? Hudson Taylor jawab seperti ini, because I am weak enough. Karena saya cukup lemah. Karena saya lemah, maka Tuhan pilih saya. Wow. So pertanyaannya bukan, are you strong enough? Tapi pertanyaannya, are you weak enough? Apakah kita cukup lemah untuk Tuhan pakai kita? Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan yang sederhana yang boleh mengingatkan kami bahwa di dalam kelemahan kami Tuhan, di situ terletak kekuatan yang tiada batas. Kami tidak cukup kuat, tapi Tuhan kuat. Tuhan sangat kuat. Kami terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas. Kami menyadari keterbatasan kami sebagai manusia Tuhan. Untuk itu kami mau punya gaya hidup yang bergantung sama Tuhan. Dan kami percaya Engkau boleh memberikan hikmat, kekuatan kepada setiap kami Tuhan. Untuk boleh menghadapi setiap persoalan. Untuk boleh menghadapi setiap penderitaan. Dan kami percaya Tuhan. Kami sungguh percaya bahwa di dalam kelemahan kami Tuhan. Yang hari ini kami mau megahkan Tuhan. Yang hari ini kami sadari disitulah terletak kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan malam hari ini. Diberkatilah kiranya umat Tuhan dimanapun berada saat ini dengan setiap problem, dengan setiap masalah, sakit penyakit yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang sedang dalam problem keuangan Tuhan boleh lepaskan, boleh bawa kepada kemenangan, memberikan jalan keluar buat mereka Tuhan. Dan kami berdoa juga saat ini untuk setiap rumah tangga yang mungkin sedang dalam ujung perceraian, dalam situasi broken home. Kami percaya situasi apapun saat ini ketika Engkau campur tangan, itu boleh menjadi baik kembali seperti apa yang Engkau pandang baik. Terima kasih Tuhan, dan kami mau menyerahkan ke dalam tangan Tuhan apa yang mungkin jadi masalah juga buat negara bangsa ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, negara ini boleh menjadi negara yang kuat, negara yang boleh semakin takut akan Tuhan. Dan kami percaya negara ini juga Tuhan boleh keluar daripada segala bentuk krisis. Dan kiranya Bapa, anak-anak Tuhan boleh kembali punya kebebasan di dalam beragama, dalam beribadah, dan melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati semua yang menyaksikan tayangan khotbah ini Tuhan. Dan secara khusus kami juga berdoa untuk Bapak Gembala dalam usia yang lanjut. Kami percaya Tuhan boleh memakai beliau untuk boleh terus membina kami, menggembalakan kami Tuhan. Dan kami boleh bertumbuh menjadi domba-domba yang semakin cinta akan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, kami diberkati. Haleluya. Amin. Mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karunia-Mu.
tak sekalipun Kau tinggalkanku. Oh Yesus sahabatku, tak sekalipun Kau tinggalkanku. Oh Yesus sahabatku.